3 kemampuan. Jam bandul waktu. Jarum detik melambangkan kemampuan melihat masa depan, sedangkan jarum menit melambangkan kemampuan menghentikan waktu. Namun, jika dipikirkan lagi, sebenarnya ia tidak benar-benar mampu menghentikan seluruh alam semesta. Sebab, energi yang dibutuhkan untuk melakukan hal semacam itu berada di luar batas imajinasi siapapun. Oleh karena itu, kemampuan jarum menit sekejap cakrawala adalah mempercepat dirinya sendiri hingga mencapai kecepatan cahaya, sehingga menciptakan keadaan diam relatif terhadap seluruh alam semesta. Dan dalam sekejap itu, dirinya menjadi sesuatu yang abadi di tengah seluruh alam semesta. Kalau begitu, selangkah lebih jauh lagi, kemampuan yang dilambangkan oleh jarum jam adalah apa? Benar, yaitu melintasi waktu dan membalikan masa lalu. Di dunia ini tidak ada makhluk berbasis karbon yang benar-benar mampu memutar balik waktu seluruh alam semesta. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat melintasi ruang dan waktu hanyalah satu, yaitu kesadaran manusia. Karena itulah, ketika Zhang Yi memahami prinsip ini, ia dapat melepaskan kesadarannya dari tubuh fisiknya dan kembali ke masa lalu. Dengan demikian, sebab akibat yang terjadi di masa depan pun otomatis terputus seiring berbaliknya waktu. Saat ini, kemampuan yang dapat dilakukan Zhang Yi dengan kekuatan tersebut masih sangat terbatas. Kemampuan ini terlalu melampaui batas, sehingga ia hanya dapat menggunakannya untuk memberikan pengaruh terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika menerima luka yang mematikan, ia dapat mengaktifkan kemampuan ini pada saat itu juga, sehingga berhasil menghindari cedera tersebut. Pembalikan hukum sebab akibat itu pun membentuk suatu struktur dasar alam semesta yang nyaris tidak memiliki celah untuk dipecahkan. Zhang Yi mengeluarkan busur panjang penghakiman, lalu langsung melepaskan serangan terkuatnya ke arah Edward. Busur raksasa berwarna merah itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala penjuru. Pergerakan sebesar itu langsung menarik perhatian semua orang dalam radius ratusan kilometer. Tentu saja, banyak Arakui juga menyadarinya dan segera bergegas menuju tempat itu. Namun Zhang Yi sama sekali tidak memedulikan mereka. Yang ia inginkan hanyalah membunuh orang ini. Akhir takdir, satu anak panah dilepaskan. Dengan kekuatan yang tak dapat dilawan maupun dihindari, anak panah itu tiba di depan Edward hanya dalam sekejap. Wajah Edward langsung berubah drastis. Tanpa sedikit pun ragu, tubuhnya segera mengembang di tempat, lalu berubah menjadi puluhan miliar butiran darah yang melesat ke segala arah tanpa pola. Pembubaran iblis darah. Itulah kemampuan penyelamat nyawa terkuatnya. Namun kali ini, Zhang Yi tidak terburu-buru mengejarnya, karena semua itu hanyalah hasil penglihatannya terhadap masa depan. Dengan menggunakan kemampuan jarum detik waktu, ia memastikan bahwa Edward masih mampu menggunakan pembubaran iblis darah sekali lagi. Maka ia pun membatalkan serangan langsung dan terus memanfaatkan wilayah tanpa wujud untuk memperpendek jarak dengan lawannya. Kecuali dalam keadaan benar-benar terdesak, Edward tidak akan menggunakan kemampuan tersebut. Sebab jika digunakan terlalu sering, tubuhnya sendiri juga akan mengalami kerusakan. Bahkan seorang vampir tingkat Ksatria hitam pun tidak memiliki darah yang bisa dipulihkan tanpa batas. Terlebih lagi, di wilayah ini tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat dijadikan sumber darah baginya. Justru karena Zhang Yi hanya mengikuti dari belakang tanpa menyerang, Edward menjadi semakin panik. Sebab ia belum pernah benar-benar bertarung langsung melawan Zhang Yi. Ia juga sama sekali tidak mengetahui perubahan seperti apa yang telah terjadi pada kemampuan Zhang Yi setelah naik ke tingkat Ksatria hitam. Ketika jarak di antara mereka tinggal 5.000 meter, akhirnya mereka pun memasuki batas pembunuhan Edward. Sudut bibir Zhang Yi terangkat. Wilayah tanpa wujud langsung diaktifkan, memaksa Edward yang berada 5.000 meter jauhnya terseret tepat ke hadapannya. Pandangan Edward seketika berubah. Ia hanya merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya dari belakang. Tanpa sedikit pun keraguan, ia segera hendak meledakkan tubuhnya untuk mengaktifkan pembubaran iblis darah dan melarikan diri. Namun pada detik berikutnya, ruang di hadapannya berubah warna sepenuhnya, wilayah pedang tak terbatas.
sebuah ruang tertutup raksasa yang terbentuk dari tak terhitung pedang energi berwarna biru, menjebak dirinya bersama Zhang Yi di dalamnya. Kemampuan bertipe wilayah merupakan keahlian utama para pengguna kemampuan ruang. Hampir setiap pengguna kemampuan ruang tingkat puncak memiliki wilayah eksklusif mereka sendiri. Sedangkan wilayah pedang tak terbatas milik Zhang Yi adalah wilayah bertipe serangan yang paling brutal, sekaligus paling murni. Begitu target terjebak di dalamnya, pilihannya hanya dua. Membunuh Zhang Yi atau dibunuh oleh Zhang Yi. Tidak ada pilihan lain. Saat Edward terjebak di wilayah yang seluruhnya tersusun dari pedang itu, ia langsung sadar bahwa dirinya sudah tidak memiliki jalan mundur. Chaos, apa kau benar-benar ingin memaksaku sampai sejauh ini? Edward meraung marah. Taring vampirnya yang mengerikan tersingkap, sementara seluruh aura anggun dan kebangsawanannya lenyap tanpa bekas. Di atas kulitnya yang pucat seputih salju, urat-urat hijau besar menonjol dengan jelas. Bagi pengguna kemampuan bertipe aturan, semakin tinggi batas atas kemampuan mereka, semakin rendah pula batas bawahnya. Karena begitu aturan mereka berhasil dipatahkan, kemampuan bertarung mereka sebenarnya sangat lemah. Zhang Yi menatapnya, lalu perlahan menurunkan tangan kanannya. Klang! 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 Di ujung jarinya, rantai-rantai hitam saling melilit dan berputar, lalu berubah menjadi sebilah pedang iblis berwarna hitam. Shen Lian, senjata utama Zhang Yi untuk pertarungan jarak dekat, setelah terus-menerus diberi makan olehnya, kini telah mencapai indeks kemampuan sebesar 52.000 poin. Memang, jika dibandingkan dari segi daya tembus, senjata itu masih kalah dari pedang penghakiman abadi. Namun jika dianggap sebagai seorang pengguna kemampuan, maka berbagai kemampuan yang dimilikinya justru jauh lebih praktis dalam pertempuran. Boom! Gerbang dunia bawah langsung terbuka di belakang Zhang Yi dan sungai dunia bawah yang mengalir merupakan kekuatan antimateri paling murni. Aliran itu memancar bagaikan air terjun dan berkumpul pada pedang iblis di tangan Zhang Yi. Merasakan aura mengerikan itu, Edward mati-matian berusaha melarikan diri. Namun ia selamanya terkurung di dalam batas wilayah pedang. Tidak, ampuni aku Chaos. Kaum vampir bersedia menjalin perdamaian abadi dengan negara Huaxu. Tidak akan ada perang lagi. Jangan bunuh aku. Jika aku mati, kaum vampir tidak akan melepaskanmu. Pikirkan akibatnya, asalkan kau membiarkanku hidup, apapun akan kulakukan. Sayang sekali. Aku tidak akan pernah mempercayai seseorang yang sudah berkali-kali mencoba membunuhku. Jadi hari ini, kau pasti mati. Tatapan Zhang Yi sedingin es dan tanpa belas kasihan. Ia mengangkat pedang iblis dengan kedua tangannya, lalu mengayunkannya dengan keras ke depan. Pemakaman kehancuran dunia bawah. Saat tebasan itu dilepaskan, yang muncul bukanlah bilah pedang memanjang, melainkan seperti sungai dunia bawah yang menyembur keluar dari ujung pedangnya. Laksana tsunami raksasa, aliran itu bergemuruh menyapu seluruh ruang, menutupi langit dan matahari, menjulang hingga ribuan meter ke udara, lalu menghantam lurus ke bawah. Di dalam ruang yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil itu, tidak ada satupun sudut yang dapat dijadikan tempat bersembunyi. Bahkan jika kali ini Edward menggunakan pembubaran iblis darah, ia tetap tidak akan mampu lolos dari serangan Zhang Yi. Tidak, Edward meraung ketakutan. Ia mengangkat pistol bunga higan di tangannya dan membabi buta menembaki aliran sungai dunia bawah di hadapannya. Namun, seluruh serangannya bahkan tidak mampu menimbulkan riak sedikit pun. Semuanya ditelan habis oleh aliran sungai dunia bawah yang begitu dahsyat. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku adalah jenius kaum vampir yang hanya muncul sekali dalam puluhan juta tahun. Aku telah tertidur di bawah tanah yang gelap gulita selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, hanya demi bisa terbangun pada era ini dan menciptakan kejayaanku sendiri. Bagaimana mungkin aku gugur di tempat ini? Edward akhirnya memahami apa yang disebut rasa takut. Ia murka, meraung, dan dipenuhi ketidakrelaan. Setiap orang merasa dirinya seharusnya menjadi tokoh utama di dunia ini. Terlebih lagi para jenius yang telah mencapai tingkat ksatria hitam. Karena itu, saat menghadapi kematian, reaksi mereka pun jauh lebih hebat. Namun,
Semua itu pada akhirnya benar-benar ditelan oleh tsunami hitam yang begitu besar dan mengerikan. Edward tewas, dibunuh Zhang Yi hanya dengan satu jurus. Beginilah kemampuan tipe aturan. Ketika mencapai puncaknya, kekuatannya luar biasa, tetapi sekaligus juga sangat rapuh. Di dalam wilayah pedang, hanya tersisa kekuatan asal milik Edward yang masih melayang. Sungai dari dunia baka perlahan mengalir kembali ke arah semula. Tempat itu bukan milik dunia ini, dan pada akhirnya akan ditolak oleh kekuatan dunia ini, sehingga harus kembali ke dunia baka. Zhang Yi mengangkat tangannya dan menyerap kekuatan asal Edward, lalu langsung menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan asal milik seorang ksatria hitam sangatlah murni dan pekat. Saat bertabrakan dengan kekuatannya sendiri, Zhang Yi bahkan masih dapat merasakan ketidakrelaan yang begitu kuat dari Edward sebelum ajal menjemputnya. Zhang Yi memerlukan waktu tertentu untuk sepenuhnya memurnikan kekuatan asal tersebut, lalu mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Pada saat itu tiba, indeks kekuatan supernya setidaknya akan meningkat hingga sekitar 65.000 poin. Kalau melihat kecepatan seperti ini, jika aku ingin mencapai tingkat Ratu Hitam, yaitu batas 70.000 poin, setidaknya aku masih harus membunuh lebih dari 3 pengguna kemampuan dengan tingkat yang sama. Zhang Yi bergumam pelan. Namun, untuk sementara waktu, hal itu hanya bisa menjadi angan-angannya. Seandainya bukan karena keempat ras besar bergabung untuk menyerangnya, ia juga tidak akan bisa membunuh mereka secara terang-terangan. Selain itu, dari perjalanan di koridor langit berbintang, ia sudah menyadari bahwa membunuh seorang pengguna kemampuan tingkat ksatria hitam secara langsung memang benar-benar sangat sulit. Wilayah pedang tanpa batas pun dibatalkan. Dari luar, suara raungan telah bergema di mana-mana. Sejumlah besar Arakui telah tertarik oleh gelombang energi dari pertempuran di tempat ini dan mulai berkumpul. Menghadapi mereka, Shikong tetap terlihat sangat tenang. Ia terus menggunakan kemampuan ruang untuk mengasingkan mereka ke wilayah yang jauh, tanpa bentrok secara langsung. Akhirnya kau selesai juga. Kita juga seharusnya sudah waktunya pergi dari sini, bukan? Shikong berkata sambil tersenyum kepada Zhang Yi. Mereka sama-sama bukan orang bodoh, dan tentu tidak ingin terlibat dengan makhluk-makhluk itu. Zhang Yi mengangguk. Ayo, sudah waktunya kita kembali. 2 pengguna kemampuan ruang tingkat tertinggi itu bergerak cepat, satu di depan dan satu di belakang, menuju dunia bawah tanah. Tidak lama setelah Zhang Yi dan yang lainnya pergi, di kota yang seluruhnya terbuat dari logam itu, muncul sesosok bayangan berpakaian hitam, pekat dengan topeng logam berbentuk paruh burung menutupi wajahnya. Ia merasakan gelombang kemampuan super yang begitu kuat di sekitarnya. Di balik topeng itu, kedua matanya perlahan berubah menjadi merah darah yang mengerikan. Di bawah tanah planet eksperimen, sekelompok orang perlahan berjalan dari kejauhan. Langkah mereka santai, seolah-olah sedang berlibur. Yang berada paling depan adalah sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti zirah abu-abu kehijauan dan memiliki 3 kepala. Salah satu dewa 3 wujud dari ras berkepala 3. Sekaligus salah satu dari 3 pemimpin mereka. Wisnu telah tiba di tempat itu. Di sampingnya, selain beberapa prajurit ras berkepala 3 yang sangat kuat, juga ada 8 divisi naga langit dari negeri Bharata. Di Shitian, berjalan tanpa alas kaki. Ia mengenakan pakaian perang yang khas bergaya bangsa Bharata, melangkah maju dengan wibawa yang khidmat. Sepanjang perjalanan, rombongan mereka tampak begitu santai dan tenang, seolah-olah belum pernah mengalami pertempuran besar sama sekali. Di Shitian mengangkat kepalanya, memandang bangunan-bangunan di planet eksperimen. Karena tempat ini merupakan lokasi eksperimen yang sangat besar, sama sekali tidak ada suasana kehidupan. Segalanya terasa dingin hingga menyesakkan. Cahaya keemasan samar berkilauan di kedua matanya. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat bahwa tatapannya sama sekali tidak memiliki fokus, seolah-olah yang dilihatnya bukanlah pemandangan di depan mata, melainkan masa depan. Bagaimana? Apakah kau melihat sebab dan akibat di sini? Wisnu bertanya dengan nada datar. Di Shitian melirik Wisnu,
lalu menjawab sambil tersenyum. Di sini aku melihat sepotong masa depan yang istimewa. Takdir sedang membimbingku untuk terus bergerak menuju tempat yang lebih dalam. Sejak kembali dari bulan, kemampuan Wisnu dan Disitian telah mengalami peningkatan lebih lanjut. Meskipun saat ini ia masih sangat jauh dari tingkat kesatria hitam, ia telah memperoleh kemampuan yang jauh lebih hebat, yaitu keberuntungan. Seseorang yang dapat melihat masa depan mampu menghindari segala bencana. Ia memang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang akan terjadi di hadapannya. Tetapi ia dapat mengikuti petunjuk takdir dan bertindak sepenuhnya berdasarkan nalurinya. Justru karena itulah, pergerakan tim mereka jauh lebih santai dibandingkan tim lainnya. Bahkan sepanjang perjalanan, mereka hampir tidak bertemu dengan arah Kui sama sekali. Jika dilihat dari perspektif ruang 3 dimensi, arah yang mereka tempuh ternyata sama dengan arah Zhang Yi dan kelompoknya. Hanya saja, Zhang Yi mengandalkan penyelidikan pengguna kemampuan ruang dan peretasan seorang pertas terbaik, sedangkan Disitian dan kelompoknya sepenuhnya mengandalkan naluri serta keberuntungan luar biasa milik pria itu. Wisnu tak dapat menahan diri untuk memuji. Ras langit berbintang benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan pada masa kejayaan tertinggi ras berkepala 3, untuk menciptakan sebuah planet eksperimen yang seluruhnya tersusun dari logam khusus seperti ini, mungkin juga bukan perkara mudah. Dan tempat ini baru berada di bagian tengah koridor langit berbintang. Aku yakin, di wilayah yang lebih dalam, pasti ada ciptaan ras langit berbintang yang jauh lebih mengerikan dan lebih kuat. Mendengar perkataan itu, sorot mata Disitian sedikit bergetar. Ia segera mengingatkan, kalau lebih jauh ke dalam, bahkan aku pun sudah tidak dapat melihat takdirnya. Naluriku mengatakan bahwa sebaiknya kita jangan sembarangan pergi ke sana. Ketiga kepala ular Wisnu serempak menoleh ke arahnya, menatap wajahnya dengan saksama. Setelah itu, ia perlahan mengangguk. Asalkan kita bisa memperoleh semua yang kita inginkan di sini, maka perjalanan ini tidak akan sia-sia. Ras berkepala 3 belum sampai begitu sombong, hingga mengira mereka mampu menjadi musuh ras terkuat yang hanya ada dalam legenda. Sambil terus berbicara, rombongan itu membiarkan Disitian memimpin jalan dan bergerak ke depan. Namun tiba-tiba, Disitian menghentikan langkahnya. Di dalam penglihatannya terhadap masa depan, muncul lapisan demi lapisan bayangan ilusi, seolah-olah ada sesuatu yang dipelintir secara paksa. Atau seolah-olah ada sesuatu di luar takdir yang telah menghancurkan ramalannya. Tunggu, ia tiba-tiba berkata. Iya? Semua orang langsung menoleh kepadanya dengan tatapan penuh keheranan. Sepertinya ada sesuatu yang sedang mendekat. Suaranya pelan, tetapi semua orang yang mendengarnya langsung menegang. Karena keberadaan yang mampu memengaruhi takdir pasti merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Benar saja, dari ruang luas di depan sana, di ujung cakrawala yang masih dipenuhi cahaya, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap dengan kecepatan yang luar biasa. Langit berubah menjadi hitam pekat hingga tangan yang diulurkan pun tak lagi terlihat. Para pengguna kemampuan super harus memusatkan energi kemampuan mereka ke bagian pupil mata agar dapat memperoleh sedikit penglihatan. Dari ujung langit, sesosok makhluk berbentuk manusia perlahan berjalan mendekat. Hanya dari cara ia melangkah saja sudah memancarkan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah Raja Iblis telah muncul. Wisnu menjulurkan lidah ularnya perlahan. Apakah dia penjaga planet eksperimen ini? Indra, amati orang itu, lalu beritahu aku makhluk seperti apa dia. Baik, Yang Mulia Wisnu. Di dalam kedua matanya, cahaya keemasan berkilauan, menatap tajam sosok hitam di kejauhan. Teknik rahasia waktu diaktifkan. Ia menelusuri aliran waktu, mengintip masa depan, lalu melalui gambaran masa depan itu, menilai segala sesuatu yang dimiliki lawannya. Namun, baru menatap lawan itu selama sesaat, pupil mata Indra tiba-tiba menyusut, sementara wajahnya dipenuhi keterkejutan yang tak terlukiskan. Orang ini takdirnya sama sekali tidak bisa ditembus. Apa katamu? Bahkan Wisnu pun merasa terkejut. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berada dalam lingkup takdir. Sesuatu yang berada di luar takdir
Benar-benar sulit dibayangkan. Di benak Indra, sosok yang pertama kali muncul justru adalah Zhang Yi. Sebab Zhang Yi juga merupakan seseorang yang masa depannya tidak dapat ia ramalkan. Jangan-jangan itu benar-benar Zhang Yi? Saat keraguan itu baru muncul di dalam hatinya, sosok hitam tersebut sudah perlahan berjalan hingga tiba di hadapan mereka. Tak seorang pun dapat melihat wajahnya dengan jelas. Yang terlihat hanyalah kegelapan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Hitam pekat dan keruh, seolah-olah tertutup lapisan zirah yang samar-samar terlihat, tetapi wajahnya sama sekali tidak dapat dikenali. Yang mengejar mereka hingga ke tempat ini adalah Arakui tipe 2 yang dilepaskan oleh sistem kecerdasan planet eksperimen, Shu. Shu hanya membuka matanya dengan tenang, lalu melirik mereka sekilas. Di tengah kegelapan tanpa batas, kedua matanya sedalam langit berbintang. Yang mengejutkan, di dalamnya sama sekali tidak ada niat membunuh, hanya ada sikap dingin yang mencapai puncaknya. Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Karena sudah muncul di tempat ini, maka matilah. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, ia mengangkat tangan kanannya ke arah mereka. Segumpal energi mengerikan berkumpul di telapak tangannya, membentuk bola hitam, lalu seketika meledak ke depan. Kekuatan mengerikan itu ternyata telah mencapai tingkat kesatria hitam. Tatapan Wisnu mengeras, semuanya mundur. Kepala ular di sisi kirinya tiba-tiba membuka mulut lebar-lebar dan memuntahkan seberkas cahaya energi hijau. Kekuatan yang dipenuhi daya korosi luar biasa, itu menghantam kekuatan Shu dengan ganas. Racun itu mampu mengikis segala sesuatu, bahkan mengikis wujud energi sekalipun. Namun setelah bertabrakan dengan kekuatan Shu, keduanya justru memasuki keadaan saling memusnahkan. Hanya dalam sekejap, begitu bersentuhan dengan kekuatan Shu, serangan Wisnu seolah bertemu musuh alaminya dan langsung ditelan dengan sangat cepat. Jangan-jangan orang ini juga Araku yang mampu melahap energi orang lain? Ini bukan pertama kalinya Wisnu bertarung melawan Arakui, sehingga ia langsung mengenali metode lawannya. Ia segera memberi perintah kepada semua orang di sisinya. Tidak seorang pun boleh menyerang. Serangan yang sia-sia hanya akan menjadi sumber energi baginya. Semuanya mundur keluar jangkauan aman. Indra, tetap di sini dan bantu aku dari samping. Carikan celah kelemahannya. Semua orang segera menerima perintah dan mundur. Indra membuka sebuah payung emas di atas kepalanya. Payung itu berputar dengan kecepatan tetap, sementara tirai-tirai cahaya emas yang menjuntai darinya membentuk pertahanan yang sangat kuat. Ia tidak perlu khawatir akan diserang, sebab selama mengikuti petunjuk takdir, ia tidak akan mati. Namun, ketika menghadapi Shu, kemampuan ramalan waktunya justru jatuh ke dalam keadaan kacau dan terdistorsi. Seolah-olah lawannya hanyalah segumpal kabut hitam yang sama sekali tidak dapat dilihat dengan jelas. Ini sangat aneh. Indra pernah menghadapi pengguna kemampuan yang jauh lebih kuat, tetapi belum pernah mengalami keadaan di mana ia benar-benar tidak dapat melihat apapun seperti ini. Ia sangat penasaran, sebenarnya makhluk macam apa orang yang berada di hadapannya ini. Wisnu sudah melesat ke udara. Tubuh ularnya bergerak lincah di langit, seolah sedang berenang di dalam air. Tubuh ular, raksasanya berkelebat beberapa kali, hingga tiba di langit yang sangat tinggi. Pengguna kemampuan ruang, Wisnu memandang dingin sosok hitam di bawahnya, sementara benaknya dengan cepat mengingat kembali semua pengalamannya bertarung melawan Arakui. Makhluk semacam itu, kecuali inti mereka disegel, sama sekali tidak dapat dibunuh. Hanya saja, Arakui tipe 1 yang pernah ditemuinya sebelumnya tidak memiliki kecerdasan sama sekali dan hanya bertindak berdasarkan naluri. Akan tetapi, makhluk yang ada di hadapannya jelas bukan monster bodoh seperti itu. Benarkah dia Arakui tingkat evolusi? Atau justru bentuk kehidupan lain? Biar aku mencobanya. Sosok Wisnu tiba-tiba menjadi kabur. Ia bergerak cepat mengelilingi Shu di udara. Meskipun kecepatannya tidak dapat menyamai wilayah. Tanpa wujud milik Zhang Yi, kecepatannya tetap telah mencapai batas ekstrim. Tak lama kemudian, bayangan-bayangan sisa memenuhi langit. Dengan Shu sebagai pusatnya, dalam radius 1 kilometer, ia membentuk sebuah sangkar raksasa.
perubahan yang sangat halus mulai terjadi. Shu tetap berdiri di tempat, menatap semua itu dengan dingin. Ia tidak terburu-buru menyerang, melainkan menunggu lawannya memulai serangan terlebih dahulu. Meskipun sebagai Arakui tipe 2, kekuatan tempurnya saat ini hanya berada pada tingkat ksatria hitam. Keunggulan sejati mereka bukanlah kekuatan tempur sesaat, melainkan kemampuan untuk terus beradaptasi terhadap kemampuan lawan melalui pertempuran, kemudian berevolusi sesuai kebutuhan, sehingga mampu menekan semua musuh. Bzz! Ruang tiba-tiba bergetar hebat. Ketika putaran berkecepatan tinggi Wisnu berhenti, seekor ular raksasa berkepala 3 yang begitu besar hingga mampu membuat siapapun ketakutan muncul di wilayah itu. Tubuh Wisnu tampak memiliki panjang belasan kilometer. Tubuh itu melilit berlapis-lapis, sepenuhnya mengurung Shu di dalamnya. Walaupun itu bukan tubuh aslinya, melainkan manifestasi dari kekuatan kemampuannya, wujudnya terlihat sangat nyata dan mengerikan. Wujud ular kekosongan, penghancuran ruang. Wisnu berseru pelan. Kekuatan ruang yang dahsyat mulai menekan dari segala arah menuju posisi Shu di tengah. Serangan semacam ini sama sekali tidak memiliki titik buta. Celah sekecil apapun pada tubuh lawan akan langsung dihancurkan. Benar saja, suara retakan terus terdengar. Tubuh Shu seolah-olah sedang dicabik oleh gaya tarik bintang neutron. Tulang belulangnya pun mulai runtuh dan hancur. Namun, tidak lama kemudian, daging dan tulang yang hancur itu beregenerasi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Setiap kali berubah, tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Oshu mengangkat telapak tangannya, mengarahkannya ke kepala ular, lalu melepaskan sebuah meriam energi hitam yang tampak sederhana tanpa hiasan. Wisnu membuka mulut ularnya dan segera melakukan serangan balasan. Boom! Keduanya terlibat dalam benturan energi yang sama-sama sederhana tanpa teknik rumit. Namun sesudah itu, dari telapak tangan Shu, serangan-serangan terus bermunculan bagaikan hujan peluru. Hujan meriam energi hitam yang memenuhi langit tiba di hadapan Wisnu hanya dalam sekejap mata. Kecepatan serangan itu sudah melampaui batas kemampuan reaksi Wisnu. Namun ia tidak panik. Di tubuhnya yang besar, sisik-sisik ular tiba-tiba terbuka satu demi satu, mengeluarkan suara berdenting nyaring seperti logam. Jubah langit sisik ular. Pestofui Mercy. Di atas sisik ular yang semula berwarna hijau tua, muncul lapisan demi lapisan cahaya redup yang aneh. Semua meriam energi yang menghantam tubuhnya ternyata dipelintir dan dinetralisasi, lalu lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan bekas. Pada saat itulah, suara disitian akhirnya terdengar di telinga Wisnu. Yang mulia Wisnu, harap berhati-hati. Jika pertarungan ini terus berlanjut, aku melihat tanda kematian pada dirimu. Pupil mata kepala tengah Wisnu langsung menyusut. Maksudmu, aku bukan lawannya? Pada saat ini, Disitian akhirnya menemukan cara untuk menghadapi kemampuan Shu. Meskipun ia tidak mampu melihat menembus takdir Shu sendiri, ia dapat melihat masa depan Wisnu yang sedang bertarung melawan Shu. Selama ia dapat mengubah jalur takdir kematian Wisnu, masih ada kesempatan untuk mengalahkan Shu. Tetapi orang ini tampaknya tidak semenakutkan itu, jawab Wisnu. Disitian berkata, aku melihat bahwa kau akan ditelan oleh energimu sendiri. Dia mampu menyerap kekuatanmu, lalu membalas dengan cara yang sama seperti milikmu. Aku mengerti, jika pembantaian dengan energi murni sama sekali tidak berguna, maka kita akan menyegelnya. Sisik-sisik di tubuh Wisnu terbuka seperti sepasang sayap, mengeluarkan suara dentingan nyaring. Dari setiap keping sisik memancar lingkaran cahaya yang aneh. Tubuh raksasanya berputar dengan cepat, hingga bumi di bawahnya berguncang dan mengeluarkan gemuruh yang gelisah. Pada kedua mata Wisnu, pupil vertikal yang dingin tiba-tiba muncul sebuah garis pemisah yang aneh. Dalam sekejap, pupil vertikal itu terbelah menjadi 2, lalu 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Sepasang mata yang semula normal berubah menjadi mata majemuk yang memantulkan bayangan dalam jumlah tak terbatas. Teknik ruang, wilayah roda samsara. Sepanjang segala kalpa.
Kemanapun tatapannya menyapu, ruang di depannya pun dipenuhi garis-garis tak kasat mata. Wilayah di bagian paling tengah, dengan posisi Shu sebagai batasnya, langsung terbelah. Ruang yang semula rapi kini bertumpuk seperti balok-balok bangunan. Shu tiba-tiba merasakan bahwa sosok ular raksasa di hadapannya sedang membesar dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tatapan dari ketiga kepala ular itu memandangnya dengan dingin. Semakin tinggi, semakin besar, seolah-olah telah menjulang hingga mencapai cakrawala. Tak lama kemudian, ular raksasa itu telah berdiri menyangga langit dan bumi. Namun, Shu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena bangunan-bangunan di sekelilingnya yang masih terlihat juga ikut membesar. Nasdahif. Jadi, bukan dia yang membesar, melainkan aku yang mengecil? Kemampuan elemen ruang lagi. Ruang tempat Shu berada terangkat tinggi ke udara, bagaikan sebuah balok kehampaan raksasa. Shu disegel di ruang paling inti, sementara di luar itu masih ada 2.999 lapisan ruang yang membungkusnya rapat-rapat. Jika ingin melarikan diri, ia harus menghancurkan seluruh segel itu satu demi satu. Mencoba mengunci pergerakanku dengan ruang? Sungguh bodoh. Sudut bibir Shu membentuk senyum mengejek yang dingin. Kau mengira aku sama seperti makhluk-makhluk bodoh itu, bukan? Benar-benar terlalu naif. Shu mengangkat tangan kanannya. Pada detik berikutnya, telapak tangannya berubah seperti sebilah pedang panjang dan menebas ke depan dengan keras. Gelombang kekuatan ruang berwarna hitam meledak dahsyat, menghantam penghalang ruang yang mengurungnya. Krak! Setelah menerima benturan hebat itu, penghalang ruang tersebut langsung hancur berkeping-keping. Shu berkata dengan tenang, perbedaan paling jelas antara tipe 2 dan tipe 1 adalah, tipe 1 tidak memiliki otak. Mereka hanya mampu menerima energi secara pasif dan menghasilkan perubahan adaptif. Sedangkan kami, tipe 2, dapat memilih sendiri atribut kemampuan kami. Artinya, selama kami menginginkannya, kami dapat menjadi pemilik kemampuan apapun. Wisnu hanya bisa menyaksikan Shu memperlihatkan kemampuan elemen ruang, lalu menghancurkan salah satu lapisan segelnya. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Pengguna kemampuan elemen ruang, bagaimana mungkin? Sebelumnya aku sama sekali tidak merasakan aura semacam itu darinya. Kalau memang dia pengguna kemampuan elemen ruang, mengapa tadi dia dengan patuh membiarkan dirinya disegel olehku? Hal ini jelas berbeda dengan Arakui tipe 1. Karena segel ruang sama sekali tidak memberikan serangan langsung kepada Arakui. Berdasarkan pemahaman terhadap Arakui tipe 1, mereka sama sekali tidak mungkin mengalami perubahan adaptif. Kecuali tiba-tiba Wisnu memikirkan suatu kemungkinan. Jangan-jangan mereka bisa menentukan sendiri arah adaptasi mereka. Namun, keterkejutan Wisnu hanya berlangsung sesaat. Ia telah hidup selama masa yang sangat panjang dan telah menyaksikan tak terhitung banyaknya pengguna kemampuan. Bahkan, ketika menghadapi Arakui yang tidak dapat dibunuh sekalipun, ia tidak pernah kehilangan ketenangannya. Dengan dingin ia berkata, kau hanya memiliki banyak jenis kemampuan. Itu tidak berarti kau menjadi lebih kuat. Disitian, arahkan kedua matamu kepadaku. Begitu aku hendak melakukan kesalahan, segera peringatkan aku. Kalau kita berdua melawannya dan tetap tidak mampu menang, itu benar-benar merupakan penghinaan. Disitian mengangguk. Tuan Wisnu, pilihlah untuk menyegelnya. Mungkin kita masih memiliki satu cara untuk memusnahkannya. Setidaknya, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Ia mengungkapkan gagasan yang ada di benaknya, membuat hati Wisnu sedikit tergerak. Sementara keduanya berbicara, Shu sudah menggunakan tangannya sebagai pedang ruang untuk membelah satu demi satu ruang yang tersegel. Namun, Wisnu sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Ia hanya berkata dengan dingin, kau kira wilayah kekuasaanku hanya sesederhana mengurungmu? Aku ingin melihat apakah makhluk-makhluk yang tidak bisa dibunuh seperti kalian benar-benar tak terkalahkan. Tatapan dari ketiga kepalanya memancarkan cahaya aneh secara bersamaan. Kekuatan yang sangat besar meledak dari tubuhnya, meresap ke dalam 3.000 dunia tertutup yang saling terpisah itu. Melawan takdir, kembali ke kehidupan. Menurut legenda,
Setiap kali seekor ular menyelesaikan pergantian kulitnya, ia akan memperoleh kehidupan baru. Individu dari ras berkepala tiga hanya berganti kulit sekali setiap 1000 tahun. Setiap kali berganti kulit, mereka akan meninggalkan sebuah bayangan kulit yang memiliki kekuatan penuh mereka pada masa kejayaannya. Selain mewarisi sepenuhnya kemampuan dasar dari 3 otoritas utama ras berkepala tiga, bayangan kulit itu juga dapat bergerak bebas, bahkan mampu kembali mengalami kelahiran melalui pergantian kulit. Selama diberi waktu untuk berdiam sejenak, bayangan itu dapat menghasilkan lebih dari 1000 bayangan kulit yang masing-masing memiliki kekuatan setingkat penghancur sebuah negara. Namun, jika kemampuan ini digunakan pada target, maka akan menghasilkan efek yang sangat mencengangkan, membantu lawan berganti kulit. Setiap kali satu lapisan kulit terkelupas, satu lapisan kekuatan lawan akan ikut melemah. Bahkan, lawan bisa dipukul mundur dari masa puncaknya hingga kembali menjadi bayi yang bahkan tidak sanggup mengikat seekor ayam. Saat Shu sedang menyerang, tiba-tiba ia merasakan kekuatan aneh lahir di dalam ruang itu. Ini adalah wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali Wisnu. Ketika kekuatan yang ada di mana-mana itu menyerbu, ia bahkan tidak mampu memberikan perlawanan. Shu merasakan tubuhnya seolah-olah sedang dicabik oleh sesuatu. Seakan-akan ada 3000 pisau ukir yang secara bersamaan menghiris kulitnya, lalu mengelupaskan lapisan kulit luar tubuhnya dengan paksa.